Setelah dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa, 2 terdakwa penyiram air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan sudah mengajukan pembelaan diri di sidang. Kini tahap sidang selanjutnya menunggu vonis hakim dari sejumlah kontroversi yang terjadi selama persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Senin kemarin kembali menggelar sidang kasus penyerangan dengan menggunakan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan. Kali ini untuk memberikan kesempatan pembelaan diri terhadap 2 terdakwa penyiram air keras. Terdakwa Roni Bugis dan Rahmat Kadir saat menyiram air keras masih berstatus sebagai anggota Satuan Brimob Polri. Ini jadi alasan Roni dan Rahmat yang menyatakan alasannya menyiram air keras karena Novel yang mantan polisi tak menjaga solidaritas sebagai sesama polisi atau jiwa korsa. Itu terdakwa sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa itu dianggap oleh pihak-pihak tertentu sebagai tidak masuk akal karena pihak-pihak itu menggunakan dalam alam pikirannya sendiri yang selalu mengaitkan peristiwa penyiraman dengan posisi atau kedudukan saksi korban. Padahal telah terbukti dalam persidangan ini bahwa terdakwa melakukan penyiraman dipicu oleh kebencian terdakwa atas sikap saksi korban yang tidak satria dan tidak menjaga marwah jiwa korsa. Sebelumnya, pekan lalu, jaksa telah menyatakan tuntutan 1 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Sejak pekan lalu, tuntutan 1 tahun pun sudah menuai polemik. Apalagi, menurut mantan pimpinan KPK Muhammad Yassin, jaksa malah tak membuat konstruksi hukum bahwa yang diserang adalah penegak hukum lembaga anti korupsi. Semacam ini tidak dikaitkan dengan peran dari Novel Baswedan di dalam penegakan hukum yang dia berada di lembaga negara yang tugasnya adalah melakukan pemberantasan korupsi. Tidak ada kaitannya. Ini adalah kasus penganiayaan murni, ini kan luar biasa. Jadi masyarakat yang sudah mulai hukum ini jangan dibohongin terus-terusan. Novel Baswedan yang jadi korban juga tak lagi percaya dengan sidang yang digelar. Bagaimana kita sebagai korban bisa berharap adanya suatu keadilan? Saya kira jauh. Dan kita bisa melihat dari semua sisi permasalahannya fatal dan buruk sekali. Jadi saya sampai malu mengkomentari. Ya, jadi penuntut menyampaikan tuntutannya. Kalau dibilang kecewa sejak awal saya memang ragu. Jadi saya sudah prediksi hak-hak dari korban itu diwakili oleh penuntut, jaksa penuntut. Dan jaksa penuntut tidak sedang memerankan berpihak kepada hak saya sebagai korban. Tolong dicatat. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, bola kini ada di tangan hakim. Hakim bisa tak melihat tuntutan dalam menjatuhkan vonis asal masih dalam lingkup dakwaan. Ya, harapan tetap harus ada. Asa itu tetap harus kita jaga. Dan sebenarnya boleh-boleh saja nanti hakim misalnya dalam dalam memutuskan tidak hanya mendasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum. Memang bola liar nanti, mohon maaf saya katakan demikian, bola liarnya nanti ada di hakim untuk kita kemudian menilai adilan secara substansial tadi. Kinerja jaksa dalam kasus Novel juga jadi perhatian Komisi Kejaksaan. Melihat respons publik yang mengkritik kerja jaksa sejak menghadirkan saksi hingga tuntutan, membuat Komisi Kejaksaan segera memeriksa proses kasus tersebut. Yang jelas kita sudah memutuskan untuk melakukan tindak lanjut terhadap adanya dugaan pelanggaran kinerja, adanya dugaan pelanggaran terhadap kode perilaku maupun hingga pada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Setelah pembelaan terdakwa, kiranya pekerjaan rumah kejaksaan bertambah, yakni menilai kinerja jaksa yang menangani kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Publik juga kini mengamati majelis hakim yang segera menjatuhkan vonis. Tim Liputan Kompas TV.